hindari yang bersifat menyerang, menyinggung seluruh pihak di dalam ruangan ini. Kedua, pastikan untuk menyebutkan preferensi interupsi sebelum memulai pidato. Ketiga, setiap peserta diharapkan untuk menggunakan timer secara independen karena Dewan Juri tidak akan mengkonsiderasi dan mencatat poin yang dibawakan di atas waktu maksimal berpidato, sehingga tolong diperhatikan seksama terkait dengan waktu berpidato. Terakhir, saya menginginkan konsen dari masing-masing tim karena kami membutuhkan dokumentasi dalam bentuk rekaman. Untuk tim pemerintah, apakah konsen untuk direkam? Ya, boleh, silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk tim oposisi, apakah konsen? Iya, Pak. Boleh. Oke, diharapkan juga untuk tim proposisi dan tim oposisi, karena mengingat ini perebutan juara ketiga, diharapkan untuk on cam apabila memungkinkan. Sekian untuk reminder. Mari kita sambut pembicara pertama dari tim pemerintah. Waktu saya persilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Saya minta waktu 5 detik buat menyiapkan argumen. Preferensi interupsi saya melalui kolom chat. Kalau saya nggak respon, berarti saya nggak ngambil interupsi tersebut. Tapi tolong jangan spam karena saya juga lagi fokus nyampein argumen. Sebelumnya juga disclaimer kalau beberapa nanti argumentasi saya ada yang menyinggung atau menyakiti individu ataupun kelompok. Saya mohon maaf karena hal tersebut hanyalah sebuah argumen. Saya akan memulai pidato saya. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sadari bahwa saat ini Sudan tengah berlangsung merasakan perang saudara di mana akan ada kompetisi antar militer di dalam internalnya. Hal ini diakibatkan karena presidennya yang merupakan bagian dari SAF, misalnya karena menginginkan RAF digabung aja ke SRF. Dan ini ada dua analisis mengapa presiden tersebut menggabung dua entitas tersebut. A, mungkin karena keduanya merupakan sama-sama militer yang eksis di bidang udara ataupun militer yang eksis di dalam Sudan dan memiliki orientasi yang sama, misi yang sama misalnya, tapi pahami Dewan Juri yang terhormat, keduanya sudah pasti itu dan sudah berdiri dalam status quo. Artinya apa? Akan tersebut bukan, artinya akan ada alasan yang kedua. Pun alasan yang kedua kami pikir ini akan lebih masuk akal. Karena apa? Karena presiden itu pasti mau organisasi yang dia pimpin atau organisasi yang ada yang dekat dengan dia itu jauh lebih besar ataupun lebih eksklusif di dunia Sudan, bukan? Sehingga ini akan bias. Presiden tersebut akan bias. Presiden tersebut sudah tidak netral karena dia mau bahwa organisasi yang dia mau itulah yang harusnya eksis yang lebih besar, dan organisasi yang lain yang justru akan mengancam keberadaannya lebih baik gabung kepada organisasi yang tengah dia pimpin saja, bukan? Toh, kalau kita lihat karakteristiknya, di RSF merupakan pasukan militer yang dibuat oleh presiden sebelumnya untuk menghindari dan menjadikan controlling agar kudeta-kudeta pemimpin oleh militer itu di Afrika itu tidak terjadi. Karena ini eksis di dalam Afrika, bukan? Makanya kamu normal-normal aja kalau ngelihat di Afrika presiden digulingkan karena kudeta militer misalnya, ataupun kamu normal-normal aja ngelihat pemimpin itu sekarang digulingkan dengan sebegitu gampangnya karena militer misalnya, sehingga eksistensi RSF ini sangat penting di sana. Inilah kenapa presiden tersebut mau gabungin militer tersebut gabung kepada militer asli yang telah dia pimpin, karena pasti presiden
tersebut juga takut untuk digulingkan kan, presiden tersebut juga takut untuk dikudeta dan sebagainya kan, sehingga kami percaya bahwa titik permasalahannya memang dari presiden tersebut yang memunculkan sebuah keinginan dan menjadikan konflik-konflik besar, bahkan perang yang begitu besar di Sudan, Dewan Juri terhormat. Sehingga kami sebagai Tiongkok, kami mau mengintervensi Sudan supaya sudahlah mereka menyelesaikan masalah tersebut agar nantinya tidak berdampak bagi Tiongkok itu sendiri. Dua justifikasi analisis, yang pertama secara prinsipal. Mari kita analisis karakteristik dari Sudan. Sudan merupakan negara yang sedang memiliki kerjasama dengan Tiongkok, di mana Tiongkok merupakan negara yang paling besar dalam membantu kerjasama dengan Sudan. Sadari bahwa Tiongkok mempunyai banyak sekali lebih dari 130 perusahaan di sana dan investasi secara besar-besaran bagi Sudan. Sudan sudah sangat sebergantung itu kepada Tiongkok dengan utangnya yang begitu besar di dalam status quo atau distribusi barang-barang militer semuanya berawal dari Tiongkok. Sehingga logikanya apa? Logikanya Sudan nggak bisa apa-apa juga kan kalau nggak ada Tiongkok. Logikanya Sudan sangat sebergantung itu dengan Tiongkok kan. Artinya apa? Artinya Tiongkok juga punya kekuatan besar di sana. Tiongkok punya power dan bargaining position untuk mau atau tidaknya mengintervensi, bukan? Karena Tiongkok juga kerjasama dan bahkan posisi Tiongkok ini jauh di atas Sudan karena dia yang punya modal, karena dia yang punya investasi dan segala macam. Sehingga ketika mereka memiliki konflik internal, ini bisa dijustifikasi untuk Tiongkok melakukan intervensi di sana. Layer kedua, apa bentuk intervensi di sisi pemerintah? Di sisi pemerintah, kami mau memberi shock terapi terlebih dahulu kepada Presiden Sudan dengan bilang kalau mereka nggak bisa nyelesain masalah internalnya karena presiden tersebut masih tetap kekeh mau menggabungkan hal tersebut. Ya udah, Tiongkok akan mencopot kerjasamanya dan memutus segala sumbangsinya dari Tiongkok untuk kepada Sudan itu sendiri. Ini buruk karena pada akhirnya Sudan akan sebermasalah itu karena Tiongkok sudah memberikan shock terapi tersebut, bukan? Sekalipun Tiongkok misal cuma nggak bisa mengintervensi hal tersebut saja, nggak bisa cuma kasih notis hal-hal yang remeh-temeh saja, tapi pada akhirnya Tiongkok juga akan mencabut distribusi senjatanya karena kami percaya bahwa ketika kami mencabut senjata tersebut, maka perang-perang yang terjadi di Sudan akan berhenti karena distribusi hal-hal yang berbau militernya itu berangkat dari Tiongkok, bukan? Pun Tiongkok, mengapa pada akhirnya Sudan adalah hal yang penting bagi Tiongkok sehingga tidak apa-apa Tiongkok untuk mengintervensi daripada Tiongkok langsung sebegitunya secepat itu pergi untuk meninggalkan Sudan karena sudah seproblematik itu. Dewan Juri notice bahwa Tiongkok bukanlah negara yang bodoh, bahwa Tiongkok bukanlah negara yang segampang itu mengajak kerjasama kepada negara lain, bukan? Tiongkok sudah pasti paham bagaimana manajemen atau melihat mengapa Sudan layak untuk diajak kerjasama atau mengapa Tiongkok mau menaruh banyak sekali investasi besar-besaran atau perusahaan banyak di sana atau sesimpel kenapa Tiongkok mau memberikan utang yang secara besar bagi Sudan itu sendiri. Apa artinya? Artinya Tiongkok juga tahu bahwa Sudan adalah negara strategis di sana karena bisa diajak kerjasama secara letak yang strategis, bukan? Lihat bagaimana secara letak geografi si Sudan ini berada di tengah Afrika. Artinya apa? Secara letak geografi Sudan memang sangat strategis di mata Tiongkok karena bisa bagaimana nanti bisa membaca status quo dari Afrika itu sendiri atau bagaimana bisa melihat keadaan Afrika itu sendiri dari segi ekonomi. Sehingga Sudan bisa menjadi kuncian bagi Tiongkok di dalam dalam benua Afrika. Sama kayak Rusia. Kenapa Rusia ngambil Ukraina yang sebegitu kecilnya? Emang ada gunanya? Karena ya letak Ukraina ini sangat strategis. Mau dipasang mau sekecil apapun, ketika perang dengan negara-negara Eropa, maka Ukraina adalah letaknya secara strategis karena berbatasan dan berada di tengah-tengah. Sehingga Tiongkok mengambil Sudan sudah pasti karena ada hal-hal eksklusif tersebut yang tidak didapat di negara Afrika lainnya, bukan? So kalau kontra nanya, emang Sudan mau nurut-nurut aja gitu-gitu aja disuruh sama maunya sesuai dengan keinginannya sendiri. Dua respon simple. Sudan itu udah bergantung sama Tiongkok, sudah sebergantung itu dengan Cina, dengan infrastruktur dan ekonominya saja sudah didominasi oleh Tiongkok dan dibantu sebegitu besarnya, sehingga mereka akan nurut-nurut aja kok kalau ketika si Tiongkok itu udah selesaikan masalah tersebut. Komparasi di sisi mereka, kalau Tiongkok nggak intervensi sama sekali, kalau Tiongkok juga bodoh amat sama sekali, ini akan buruk. Karena apa? Karena kerugian akan terus terjadi di sisi Tiongkok. Karena apa? Karena di status quo peperangan tersebut akan menghasilkan perputaran ekonomi yang mati, listrik yang padam karena mereka saling kirim rudal misalnya,
sehingga hal-hal yang seharusnya berjalan sesuai dengan idealnya Tiongkok, maka harusnya profit-profit Tiongkok yang seharusnya didapat itu akan kehambat karena Tiongkok sudah menaruh banyak sekali perusahaan di sana. Ketika perputaran perekonomiannya mati, listriknya mati karena perang yang begitu besar, saling kirim rudal ataupun bom segala macam, dan pada akhirnya perusahaan tersebut juga akan mati, bukan karena nggak akan ada perputaran ekonomi di sana, sehingga Tiongkok mau-mau aja pasti untuk mengintervensi hal tersebut, karena pada akhirnya Tiongkok juga bisa layak untuk mengintervensi tersebut karena Tiongkok berada di atas Sudan. Dewi Junta Ahmad, bangga membuka kasus. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita sambut pembicara pertama dari tim oposisi. Waktu saya persilakan. Oke, sebentar. Atau harus saya timer dulu. Sebagai penyambung lidah panitia, diingatkan sekali lagi, untuk ronde ini, para pendebat diharapkan untuk on cam. Terima kasih. Halo, tes. Interupsi saya lewat Resen aja. Kalau saya nggak terima, berarti ditolak, tapi mohon jangan open mic. Terus kalau misalnya nanti di tengah-tengah saya keputus, mohon langsung dikasih tahu aja. Oke, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Simply yang mereka mau adalah mereka mengintervensi dalam hal memberikan shock terapi atau kayak kasih sanksi ekonomi, kayak mereka bakal narik investasi mereka sebagai Tiongkok di Sudan, atau mereka bakal tarik semua hal-hal kayak misalnya persenjataan dan lain-lain biar mereka nggak bisa berkonflik dan lain-lain. Tapi juri pada akhirnya kami rasa alasan untuk bagaimana kamu tidak akan melakukan intervensi terhadap Sudan nggak sesimpel hanya karena kamu punya ekonomi di Sudan aja kan. Pada akhirnya justru kami rasa sebagai oposisi, ketika sebagai Tiongkok kamu melakukan intervensi terhadap Sudan, ini juga akan buruk terhadap perekonomian kamu. Even if pada akhirnya kamu akan bentuk intervensi itu adalah dengan memberikan sanksi ekonomi, ini akan terintegrasi dalam argumentasi saya. Tapi lihat juri, pada akhirnya tipping point dari perdebatan mereka adalah hanya ya karena Tiongkok udah sebesar itu sehingga pada akhirnya Sudan itu mau diintervensi dan lain-lain. Tapi kami rasa pada akhirnya ada urgensi yang jauh lebih besar pada akhirnya Tiongkok untuk tidak mengintervensi Sudan kan. Ini juga akan terintegrasi dalam argumentasi saya. Maka kita langsung masuk aja daripada poin-poin di oposisi. Framing di sisi kami sederhana, kayak sebagai oposisi kami tidak akan melakukan intervensi terhadap Sudan, ini sebagai Tiongkok. Maka goals kami simply kami mau Tiongkok tetap kasih hak kedaulatan ke Sudan untuk menyelesaikan konflik yang bahkan dalam konteks ini adalah konflik persaudaraan kan, juri. Maka kami rasa bentuk intervensi yang kamu inginkan itu pada akhirnya nggak bisa kalau cuma sebatas ke sanksi ekonomi aja kan pada akhirnya, karena akan ada tendensi kamu akan mengintervensi pada akhirnya tanpa persetujuan daripada pemerintah Sudan dan lain-lain. Maka kami rasa ketika kita berbicara tentang hukum internasional di dalam suatu negara, kamu punya pertimbangan sendiri kan untuk melakukan intervensi atau enggak. Tapi dalam konteks ini kami rasa ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa pada akhirnya Tiongkok sebagai Tiongkok kami nggak akan memilih untuk intervensi pada akhirnya kan. Kayak satu, sebagai negara Tiongkok kita punya prinsip di mana kita akan memberikan kedaulatan penuh dan pada akhirnya kita menerapkan prinsip non intervensi pada akhirnya kan. Maka kami rasa prinsip dasar dari kebijakan luar negeri yang kami anut sebagai Tiongkok adalah bagaimana kita sebagai Tiongkok akan menghormati kedaulatan negara-negara lain dan tidak melakukan intervensi dalam urusan internal mereka kan. Pada akhirnya kami rasa urusan internal mereka haruslah diselesaikan secara kedaulatan oleh presiden, oleh pemerintah mereka kan, juri. Pada akhirnya, maka kami rasa secara Tiongkok kami akan secara konsisten juga mengadvokasi prinsip non intervensi ini dengan urusan negara lain di dunia internasional kan. Maka akan terjadi inkonsistensi ketika pada akhirnya kita justru mengintervensi Sudan pada akhirnya. Kami rasa pada akhirnya pun Sudan bakal ngerasa tidak ada bentuk kayak dia tidak dihargai oleh Tiongkok misalnya dan lain-lain. Even if kamu udah bilang pada akhirnya secara ekonomi Tiongkok sekuat itu, namun pada akhirnya
nggak rasional ketika kamu pada akhirnya harus mencampuri urusan dalam tanda kutip rumah tangga negara lain kan. Atau dua, kami rasa adanya prinsip keseimbangan kepentingan yang dianut oleh kami sebagai Tiongkok. Kami percaya bahwa Tiongkok mungkin punya kepentingan ekonomi bahkan politik atau strategis yang juga harus diimbangi dalam konteks hubungan kan pada akhirnya. Pertimbangan kayak terhadap kepentingan nasional yang Tiongkok yang jauh lebih luas itu bisa pada akhirnya harus kamu pertimbangkan untuk melakukan intervensi atau enggak kan pada akhirnya. Atau kami rasa ada kompleksitas konflik dan resiko daripada konflik Sudan ini kan, karena konfliknya yang kompleks dan punya resiko yang tinggi. Pada akhirnya, kalau kamu bilang intervensi kamu hanya sebatas penarikan senjata dan lain-lain, kami rasa itu nggak akan sebaik itu kan, karena bakal ada orang-orang yang juga pada akhirnya mereka tetap bakal berantem gimana pun caranya dengan tanpa senjata misalnya, itu di worst di sisi kamu. Atau di sisi kami, even if kamu pada akhirnya bakal bikin intervensi militer yang sebesar itu atau dengan bawa langsung kayak bawain kayak gitu, pada akhirnya bakal ada hal yang jauh lebih besar kan, kayak adanya eskalasi konflik nantinya, konsekuensi yang jauh lebih besar yang ini juga akan saya jelaskan. Atau pada akhirnya juri, kami rasa di sisi Tiongkok kami juga udah bikin adanya pendekatan diplomatik kan, dan kami rasa itu sudah cukup. Kenapa pada akhirnya pendekatan diplomatik ini bukanlah suatu hal yang mengintervensi? Karena satu, pada akhirnya kamu tetap menjadi orang ketiga yang di luar netral kan. Artinya ketika kamu mengintervensi, adanya tendensi kamu akan memihak salah satunya misalnya. Maka pada akhirnya Tiongkok di sini juga udah ngambil pendekatan secara diplomatik kan, yang bisa akan membantu menyelesaikan konflik Sudan, kayak dari dialog, mediasi atau dukungan terhadap upaya perdamaian dan lain-lain. Kami rasa ini juga udah cukup di status quo, karena pada akhirnya kamu sebagai Tiongkok tahu di mana posisi kamu sebagai negara dan bagaimana kamu berhubungan bilateral secara internasional kan. Kami rasa ada long term yang bakal buruk ketika kamu mengintervensi, kayak bakal ada eskalasi konflik. Ini eskalasi konflik. Kenapa? Karena intervensi kamu sebagai Tiongkok itu bisa nyebabin konflik yang jauh lebih besar bukan pada akhirnya. Campur tangan kamu di dalam suatu negara itu justru akan memperburuk konflik yang ada. Karena misalnya ada beberapa hal yang nantinya saya jelaskan. Atau dua, kami ini juga bakal bikin perpecahan dan ketidakstabilan. Karena pada akhirnya intervensi kamu bisa pada akhirnya memperburuk perpecahan bukan pada akhirnya. Kayak misalnya, kenapa walaupun hubungan Tiongkok dan Sudan sangat erat di ekonomi yang kayak diglorify sama government, tetap buruk kalau misalnya kamu intervensi. Satu, pada akhirnya mereka juga bakal mengorbankan ekonomi mereka kan, ekonomi mereka. Analisisnya gini, satu kayak misalnya ketika kamu akan menarik semua investasi kamu, artinya nggak akan ada lagi investment yang kamu taruh di Sudan kan. Kami rasa Tiongkok menginvestasi paling besar adalah gas bumi dan minyak di Sudan. Artinya kalau kamu juga bikin menarik investasi kamu dari sana, artinya juga kamu akan dirugikan sebagai negara Tiongkok kan. Atau dua, pada akhirnya kamu juga mengorbankan ekonomi kamu untuk mengintervensi, kayak misalnya intervensi yang lebih lanjut militer dan lain sebagainya. Pada akhirnya kamu juga akan mengorbankan atau membuang APBN kamu untuk membantu Sudan kan pada akhirnya. Atau tiga, pada akhirnya kamu justru mengorbankan gimana sebenarnya orang-orang atau vulnerable actor masyarakat kamu di Tiongkok kan pada akhirnya. Atau layer kedua, kami rasa vulnerable actor adalah masyarakat kelompok masyarakat Tiongkok, kayak misalnya pada akhirnya kamu adalah orang-orang yang nggak paham sama hal ini, tapi kemudian kamu bakal diikut sertakan karena negara kamu sebagai Tiongkok mengintervensi Sudan pada akhirnya bukan pada akhir juga. Atau tiga, kami rasa ini juga worse buat orang-orang yang ada di Tiongkok, orang-orang Tiongkok yang ada di Sudan kan pada akhirnya. Karena satu, kamu bisa jadi lebih didiskriminasi di Sudan misalnya, dan ini akan buruk bagi masyarakat kamu. Atau dua, pada akhirnya mereka akan ini likely terjadi karena pada akhirnya mereka akan dirasiskan, akan sebegitu besar. Atau selanjutnya pun kamu di mata masyarakat Sudan bakal dianggap teroris misalnya karena kamu sejahat itu bagi negara kamu bukan pada akhirnya. Sehingga ini akan mengancam bagaimana kestabilan kamu sebagai negara atau bagaimana nama baik dan hubungan bilateral kamu dengan negara Sudan pada akhirnya. Maka vote untuk tim oposisi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pemerintah, waktu dipersilahkan. Untuk pembicara kedua dari tim pemerintah,
Dipersilahkan. Oke, cek. Suara saya terdengar jelas. Terdengar dengan jelas, silakan. Referensi wilayahnya melalui kolom chat. Jika saya tidak menanggapi, berarti saya sedang fokus pada substansi yang saya bawakan. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pertama, soal memberikan sanksi ekonomi yang dibawakan oleh tim kontra. Kami tidak bisa menangkap argumentasi yang lebih lengkap dan rigid. Kenapa, bagaimana bentuk sanksi ekonomi yang mereka berikan untuk pada akhirnya ini benar-benar bisa lebih menguntungkan bagi Tiongkok ke depannya. Kami rasa tidak pernah ada penjelasan yang eksklusif di sisi kontra. Kedua, rebuttal kedua, prinsip memberikan kedaulatan penuh dan prinsip non-intervensi dari Tiongkok. Investasi, kerjasama, dan segalanya terancam. Bukankah pada akhirnya ini jelas akan merugikan Tiongkok dan kenapa pada akhirnya tidak pernah berkorelasi sama sekali dengan kedaulatan penuh ataupun prinsip non-intervensi. Tiongkok nggak apa-apa nih, kehilangan banyak uang, kehilangan banyak modal yang dia buat, kehilangan banyak investasinya di Sudan. Itu besar-besaran loh. Kenapa ini akan terjadi? Karena Afrika serentan itu. Lihat kasus yang dibawakan pembicara satu kami yang mana negara Afrika tuh rentan sekali kudeta dan kehancuran, kemiskinan, dan lain-lain. Wajar dong kalau Tiongkok punya kekhawatiran karena dia udah keluarin banyak duit, terus tahu-tahu nih negara ini akan hancur dan Tiongkok nggak akan ngerasa nggak apa-apa gitu dengan kehancuran yang akan terjadi karena jelas-jelas Afrika serentan itu, Sudan semiskin itu, utangnya sebanyak itu, ditambah harus melakukan perang dan sebagainya. Jadi bukan untuk mengganggu kedaulatan. Kalau ganggu kedaulatan, gini gampangnya. Tiongkok datang dan mau mengambil alih Sudan. Itu namanya mengganggu kedaulatan. Justru Tiongkok cuma datang pengen kasih intervensi ke presidennya untuk tetap beroperasi di Sudannya. Dan nggak usah mihak pada siapapun yang menang pada akhirnya. Tiongkok datang tuh cuma mau bilang ke presiden, udah nggak usah lagi ada upaya untuk gabungin RSF ke SAF karena ini pemicu perangnya. Jadi bukan datang terus mengganggu kedaulatan, nggak ada korelasinya sama sekali dengan mengganggu kedaulatan. Justru kontra nggak ngerti bagaimana definisi dari mengganggu kedaulatan itu sendiri. Justru Tiongkok datang untuk ngasih kedamaian nih, karena pada akhirnya dia juga ngerasa investasinya terancam kalau Sudan terus-terusan melakukan peperangan di dalam perang saudara itu sendiri. Justru kedaulatan Sudan itu sendiri yang terancam ketika nggak ada yang pernah mau bertindak untuk bisa nyadarin kalau perang saudara itu nggak perlu loh dilakukan. Cina atau Tiongkok hadir bukan hanya melihat itu, tapi juga keuntungan ataupun kerugian yang akan diterima ketika dia tidak pernah melakukan intervensi terhadap investasi besar-besaran yang telah lakukan di Sudan itu sendiri. 3, mereka bilang ini kerugian untuk Tiongkok kalau mereka melakukan investasi buat masyarakat Tiongkok dan sebagainya. Kami bingung, di mana analisisnya masyarakat Tiongkok yang justru akan dirugikan ketika Tiongkoknya melakukan intervensi. Karena justru Tiongkok nggak perlu susah-susah kirim militer loh untuk ke sono atau kirim apapun loh ke Sudan. Toh Sudannya yang bergantung ke kita, ke Tiongkok. Cabut aja semuanya investasinya atau bantuan-bantuan yang kita berikan selama ini ke Sudan. Dia hanya intervensi ke presidennya. Justru yang rugi adalah ketika kita nggak pernah intervensi sama sekali. Karena apa? Karena masyarakat Tiongkok ada yang kerja di sana, ada yang mendirikan perusahaan di sana, ada yang berkontribusi di Sudan di sana. Ketika ada perang di sana, siapa yang akan terdampak juga? Ya masyarakat Tiongkok yang ada di sana. Toh orang-orang Sudan juga akan terima kasih kok nantinya pada Tiongkok ketika Tiongkok benar-benar berhasil melakukan intervensi dan presiden membatalkan upaya untuk menggabungkan SAF dan RSF ini karena pada akhirnya menghentikan perang-perang yang ada di Sudan dan pada akhirnya bisa memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sudan itu sendiri. Di mana analisisnya masyarakat Tiongkok yang justru akan merugi? Bukankah perang itu sendiri yang akan merugikan masyarakat Tiongkok yang ada di Sudan sana? Masuk ke ranah argumentasi kami. Mengapa mosi ini tidak dapat dibenarkan? Satu, secara prinsipal, stance Tiongkok itu jelas. Mereka salah satu investor besar. Mereka bantu secara infrastruktur. Mereka bantu ekonominya dengan meletakkan banyak perusahaan di Sudan, memberikan pinjaman besar ke Sudan. Sudan bahkan masuk ke dalam 5 negara Afrika dengan hutang besar ke Cina. Jadi kenapa Tiongkok worry? Satu, sederhana aja. Tiongkok itu negara yang ngincer pertumbuhan ekonomi besar-besaran, biar negaranya itu terus-terusan jadi raksasa karena tahu selama ini bayang-bayangnya adalah Amerika yang menguasai perpolitikan dunia, menguasai stigma dunia dan sebagainya. Amerika kan sekarang udah mulai worry kan sama Tiongkok, justru karena apa? Karena perang dagangnya kan, Tiongkok menggila dengan strateginya yang berani jor-joran ngasih investasi atau pinjaman ke negara-negara kecil, yang penting dia bisa ngembangin usahanya di negara tersebut, dia bisa menguasai banyak wilayah karena hal tersebut. Ini yang buat Tiongkok semakin berkembang dan ekonominya terus progresif. Ini yang tidak ada di kepala kontra sama sekali. Prinsip ini yang dikhawatirkan sama Tiongkok sekarang. Bayangin kalau negara tempat dia invest, tempat dia naruh perusahaannya, tempat dia bikin infrastrukturnya dan sebagainya, ada konflik yang berkepanjangan karena hal-hal remeh. Apa dampak yang bakalan berasa buat Tiongkok? Bayangin aja, negaranya konflik, perang di mana-mana, maka perekonomiannya nggak bakal jalan dong. Perusahaan-perusahaan juga nggak mungkin berani produksi dong, nggak bakal beroperasi dong. Nggak bisa lagi menghasilkan karena harus dihentikan semua kegiatan produksi karena alasan perang itu tadi. Belum lagi kalau ada infrastrukturnya atau aset-aset yang dibangun itu sudah dirusak sama perang ini, hancur dan sebagainya. Ya ini malah bikin kerugian buat Tiongkok kan. Ini sama aja Tiongkok melakukan investasi bodong. Tapi oke lah, mungkin kontra akan bilang
Kalau sebesar apapun utangnya, sebesar apapun pertolongannya, Tiongkok ya Tiongkok, Sudan ya Sudan. Biarin aja Sudan selesaiin masalahnya sendiri dan sebagainya. Ya memang, tapi selama ini penjaminan hidup di Sudan itu ditopang sama Tiongkok. Enak aja udah dikasih banyak hal sehingga mereka masih bisa beroperasi sekarang. Terus Tiongkok malah disingkirin di tengah lagi investasinya berjalan di sana. Tapi kontra bisa bilang lagi, ya mau gimana lagi, ini idealisme Sudan dan bodo amat negara lain. Tapi lihat dampaknya yang justru akan semakin buruk bagi Sudan ketika mereka tetap menolak ada intervensi dari Tiongkok. Ketika Sudan gak mau lagi nurutin Tiongkok dari intervensinya, ya udah Tiongkok akan melakukan intervensi yang lebih keras. Cabut aja semua kerjasamanya, cabut aja semua perusahaannya, cabut aja bantuan dan sebagainya. Lihat kondisi Sudan akhirnya, hancur, ekonominya nggak lagi jalan. Oke, kontra bisa bilang, Sudan nggak sepenuhnya berdiri dibantu sama Tiongkok kok, karena tetap masih ada ekonomi nasional yang berjalan di sisi Sudan. Tapi lihat dampak selanjutnya, Tiongkok akan menuntut hutangnya, menuntut kerugiannya dari investasi yang banyak itu, dari perusahaan yang udah dibangun itu karena hancur di tengah perang itu. Karena justru investasi yang mereka bangun akhirnya tidak pernah berjalan, bukan? Pada akhirnya apa? Ya beban Sudan makin besar. Bukan hanya harus kehilangan banyak ekonomi dari Tiongkok, tapi kini dituntut hutang dan kerugian yang jauh lebih besar, bukan? Karena kehancuran-kehancuran yang tadi disebabkan di perang Sudan itu sendiri. Jika kontra merasa itu masih kurang, ingat, Sudan itu salah satu negara miskin di Afrika. Inilah kenapa pada akhirnya Sudan akan mau ngikutin Tiongkok. Ketika dia tidak mau mengikuti intervensi dari Tiongkok untuk berhenti, maka hancurlah Sudan dan negara-negaranya dimakan oleh hutang dan juga perang-perang yang tidak akan pernah berhenti. Dua, secara prinsipal, perang ini terjadi justru karena egoisme semata. Karena sebenarnya RSF itu tidak mau digabungkan karena mereka merasa dia adalah salah satu controlling supaya tidak ada lagi kudeta di Sudan. Justru inilah yang menciptakan pada akhirnya RSF mau berdiri sendiri supaya ada pengawasan terhadap SAF dan presidennya yang saat ini memimpin. Tiongkok bisa bilang hadir dengan netralitas. Ingat, bukan mengambil Sudannya, tapi dia mau ngingetin presiden. Udah ngapain mau gabungin RSF sama SAF? Jalanin aja kepemimpinan Anda, jalanin aja pemerintahan Anda. Nggak usah lagi campur-campurin RSF sama SAF. Aman negara Anda. Karena itu alasan di perang mereka terjadi. Karena justru Tiongkok nggak peduli siapa yang berkuasa. Tapi yang mereka peduli adalah ekonomi Sudan bisa tetap berjalan, negara Sudan tetap bisa berjalan, negara Sudan nggak lagi bangkrut, atau nggak mengkhawatirkan bagi perekonomian ataupun investasi yang telah dilakukan di Sudan. Bayangin, kalau karena hal-hal sepele kayak gini, Tiongkok harus merasakan kerugian yang sangat besar, dan kedepannya nggak tahu siapa yang akan berkuasa atau bagaimana kehidupan di Sudan, apakah akan semakin baik atau semakin hancur. Toh kalau bagaimana kehidupannya semakin buruk, siapa yang akan menanggung kerugian Tiongkok itu sendiri? Kepanikan Tiongkok akan semakin besar. Justru itulah poin intervensinya, supaya ada sebuah pergolakan di presiden untuk menghentikan konflik ini sesegera mungkin, karena ini hanya jatuh di egoisme semata presiden itu sendiri. Bangga sebagai pro. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bicara kedua dari tim oposisi. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah saya audible? Ya, terdengar dengan jelas. Untuk reference, bentar. Apabila tidak ada masalah sinyal, diharapkan untuk on cam ya. Terima kasih. Oke. Untuk preferensi POI, silakan pada kolom chat. Saya nggak terima dalam unmute. Speech akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Karakterisasinya, perang Sudan ini udah terjadi dari dulu kan, Dewan Juri. Misal pada tahun 2017, kamu tahu Sudan kena bom sarin, sehingga masyarakatnya banyak yang kolaps, tapi Tiongkok tetap invest kan di sana. Pada akhirnya, ini membuktikan bahwa Tiongkok itu udah percaya kan sama Sudan. Ada bentuk beneficial thing that you can get dari Sudan tersebut, at the end of the day, walaupun dia kolaps dan lain sebagainya. Kami sudah mengatakan bahwa nggak ada urgensi Tiongkok untuk intervensi urusan negara lain, terutama Sudan ini, karena konfliknya internal ataupun perang saudara. PBB pun udah kasih kebijakan kan untuk konflik seperti ini, di mana negara punya kedaulatan sendiri untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, atau nantinya akan diselesaikan oleh PBB yang berkolerasi dengan SDG misalnya dalam pidato atau security and so on and so forth. PBB pun udah kasih reminder kan ke negara negara lain, karena jika intervensi kamu gagal, kamu harus menanggung sendiri worst scenario at the end of the day. Contoh, saat Indonesia misalnya mengintervensi Myanmar karena konflik Rohingya, pada akhirnya banyak imigran gelap kan yang datang ke Indonesia Timur sebagai pengungsi yang nggak ada tempat tinggal sama sekali, kriminalitas tinggi, dan ada isu kesehatan yang jauh lebih chaos karena mereka berpikir bahwa oke, ketika Indonesia intervensi kita, so it is justify for us untuk datang ke Indonesia sebagai pengungsi dan lain sebagainya. Ini bakal terjadi juga di Tiongkok. Mengapa demikian? Ada 3 layer. Satu,
Ketika Anda mengasih intervensi, berarti kamu kasih bantuan kan tanpa aba-aba kepada dua pihak yang lagi tendensinya dua pihak yang lagi berkonflik ini. Tendensinya kamu bakal menjadi guardian ke salah satu pihak yang perangnya biar perangnya selesaikan. Anggap misalnya Tiongkok tersebut mendukung SAF karena SAF ini secara de facto dia dimiliki oleh pemerintah. Ini simply dipilih oleh Tiongkok karena mereka pengen ekspor impornya jalan kan. Karena misalnya Anda pengen minyak ataupun gas alam. Tapi ini justru memperkeruh suasana kan Dewan Juri. Apapun bentuk intervensi yang Anda lakukan, misalnya seperti suntik senjata ataupun militer dari Tiongkok tersebut, atau even if ketika government bilang ada proposal mereka yang bernama mereka akan memberikan sanksi ekonomi, ya udah cabut investasinya dan lain sebagainya. Ini bakal nimbulin bumerang buruk bagi Tiongkok. Mengapa demikian? Kita bahas 3 layer. Satu, bagi masyarakatnya. Misal mereka diancam terorisme oleh RSF karena notabene RSF ini punya track record kekerasan kan. Dia melakukan pelanggaran yang secara brutal kepada hak asasi manusia ketika hal tersebut nggak sesuai sama prinsip mereka. Akan ada tendensi RSF yang dari Sudan ini menyusup ke Tiongkok kan yang membuat keamanan dan ekonomi yang even worse di Tiongkok tersebut sehingga ekonomi kamu nggak akan jalan, kamu nggak akan sustain yang dielaborasi oleh government. Atau dalam masyarakat Tiongkok yang misalnya bertempat tinggal di Timur Tengah bakalan dapat rasisme kan dalam hidup mereka. Sehingga pada akhirnya orang-orang Tiongkok ini yang bekerja di sana ataupun di Timur Tengah tersebut pada akhirnya akan trust issue kan kepada pemerintah Tiongkok itu sendiri atau akan terjadi demonstrat ataupun protester atau misalnya dalam segi ekonomi Anda mengintervensi misalnya maka akan ada ketika Anda mengintervensi, maka akan ada sumber daya yang harus Anda bayarkan kan, biar intervensinya tersebut berhasil, biar Anda nggak malu-malu banget nih ketika Anda mengintervensi hal tersebut. Kami rasa Tiongkok nggak perlu melakukan hal ini, karena satu, ekonomi mereka udah cenderung turun kan, akibat investasinya di Sudan nggak jalan. Mekanismenya, Tiongkok itu punya banyak investasi di negara manapun, Dewan Juri. Maka kami rasa Tiongkok nggak perlu khawatir itu kok hanya karena Sudan lagi perang saudara. Kita hanya perlu menunggu bagaimana diplomasi tersebut berjalan, ataupun bagaimana Sudan tersebut memanfaatkan kedaulatannya agar bisa menyelesaikan rumah tangga sendiri. Lalu layer yang kedua, Tiongkok itu nggak sustain yang dibilang government untuk menjamin dia misalnya independen, misalnya dalam segi minyak dan lain sebagainya. Ibarat kamu udah punya supplier minyak yang bagus, yaitu Sudan. Fluktuasinya itu cukup stabil, atau ada perusahaan minyak kamu di sana misalnya atas dasar nama Tiongkok yang kerja di Sudan yang memperkerjakan orang-orang Tiongkok secara dominan. Karena simply mereka adalah mitra yang besar misalnya. Nah, saat kamu menarik investasi ini seperti proposal dari tim government, maka sama aja kamu memperkeruh Tiongkok kan dalam segi sumber daya manusianya yang bakal di PHK atau misalnya mereka sebagai Tiongkok juga bakal menanggung biaya impor yang besar kan. Misalnya karena mereka nggak dapat supplier yang bagus lagi, atau sehingga orang-orang Tiongkok ini bisa memproduksi hasil minyak secara berkelanjutan, atau toh orang-orang Tiongkok ini bakal trust issue juga kepada pemerintah sendiri, karena mereka pada akhirnya mengatakan bahwa kenapa Tiongkok pada akhirnya menarik investasi, padahal kami udah sustain di pekerjaan ini, bukan, ini sama sekali nggak dibahas oleh tim government. Lalu yang ketiga adalah mengapa pada akhirnya intervensi ini leading Tiongkok untuk tidak menghargai kedaulatan negara orang. Kami rasa sebagai negara, kamu seharusnya bisa bersifat independen kan, atau menghargai kedaulatan negara orang. Pun pada akhirnya negara lain juga punya kedaulatan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Pun pada akhirnya ada skenario bahwa negara lain akan mikir-mikir untuk bekerja sama sama Tiongkok kan, karena mereka merasa toh Tiongkok hanya atau Tiongkok akan menarik investasi secara bebas saja atau secara mudah hanya karena kamu punya konflik dan lain sebagainya. Kami rasa citra Tiongkok sebagai negara yang punya ekonomi besar di dunia hanya karena egoisme mereka cabut interest mereka terhadap Sudan, maka kami rasa citra Anda sebagai Tiongkok itu udah nggak ada lagi, maka US akan mendominasi Tiongkok kan pada akhirnya, dan Tiongkok tersebut nggak akan sustain baik dalam segi minyak dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah mereka bilang kalau Tiongkok ini termasuk insane untuk kasih intervensi ke negara-negara konflik. Justru kalau misalnya kamu cabut ini hanya karena perang internal Sudan, Tiongkok tersebut juga akan kehilangan citra kan sebagai ekonomi besar di dunia. Justru kamu harus menganalisis lagi government di perdebatan ini. Tiongkok kan punya cabang ekonomi nih yang banyak. Lalu kenapa pada akhirnya Sudan yang berpengaruh banget nih ke Tiongkok? Pada akhirnya kita juga akan sustain kan. Kita hanya harus menunggu Sudan kan pada akhirnya dia bisa menyelesaikan rumah tangganya sendiri. Mereka sama sekali nggak main di case ini. Ketika misalnya Sudan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, justru ini jelek kan Dewan Juri. Karena pada akhirnya Tiongkok juga bakal butuh Sudan kan. Karena Sudan bisa memprovide investasi ekonomi mereka atau investasi minyak mereka. Dan ada tendensi ketika misalnya Sudan tersebut memberikan balas dendam atau serang balik ke Tiongkok hanya karena mereka nggak dihargai sebagai negara yang berdaulat oleh Tiongkok tersebut. Padahal dari dulu mereka sudah menjadi mitra yang besar. Ya Sudan butuh Tiongkok, Tiongkok butuh Sudan dalam ekspor minyak. Kami
rasa Tiongkok nggak sustain itu dalam perdebatan seperti apa yang didramatisasi oleh government. Mereka bilang kalau oke, Tiongkok bisa aja kan nyabut, kita udah memprovide mereka dalam segi fasilitas dan lain sebagainya. Itu memang terjadi. Tapi pada akhirnya Tiongkok nggak bakal sustain itu, atau Tiongkok nggak akan mudah kan mencari supplier minyak yang bisa bagus, fluktuasinya stabil dan lain sebagainya. Karena notabene Sudan ini udah stabil dalam produksi minyak. Tapi ada hal-hal seperti perang ini yang menjadi hambatan. Tapi kami rasa strategi yang memang tepat adalah kita nggak melakukan intervensi apapun. Karena yang pertama adalah penghargaan terhadap kedaulatan negara lain kan. Yang kedua adalah Anda sebagai pemerintah pada akhirnya harus menjaga bagaimana biar warga negara Anda atau citizen Anda nggak menerima ancaman kan dari negara luar hanya karena egoisme Anda sebagai pemerintah. Lalu yang ketiga, ketika misalnya ada orang-orang Tiongkok tersebut yang bekerja di Sudan, maka pada akhirnya mereka akan di-PHK kan oleh government. Maka Anda harus memikirkan lagi bagaimana trust issue dari masyarakat tersebut, dan juga bagaimana Anda bisa mengalokasikan orang-orang yang trust issue kepada Anda atau Anda PHK tersebut untuk bisa bekerja lagi di sektor minyak, walaupun meanwhile sektor minyak Anda nggak terprovide dengan baik karena Anda egois kepada Sudan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita sambut pembicara ketiga dari tim pemerintah. Waktu saya persilahkan. Oke, suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar dengan baik. Oke, berikan saya waktu beberapa detik untuk merapikan beberapa catatan. Baik, nanti kalau dari tim kontra mau interupsi, sampaikan saja di kolom chat, dan apabila saya tidak merespon, sampaikan saja secara on mic, dan apabila saya tidak merespon juga, mohon jangan memberikan spam, karena itu sangat mengganggu. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebagai Tiongkok, Dewan ini akan mengintervensi Sudan, karena Sudan saat terjadi konflik yang sudah dijelaskan dari awal, yang ini akhirnya konfliknya sudah berkepanjangan dan akhirnya akan mengakibatkan konflik-konflik yang besar nantinya. Namun sebelum memasuki ranah argumentasi saya yang selanjutnya, mari kita bahas tentang bagaimana nantinya mereka mempertanyakan atau mengkhawatirkan jika mereka bilang gimana kalau Sudan justru memberontak terhadap ancaman Tiongkok. Mereka juga bilang tadi kalau misalnya pemberontak konflik-konflik yang terlibat dalam Sudan ini, mereka tuh akhirnya justru akan ngeberontak terhadap Tiongkok itu sendiri. Baik, respon pertama datang ketika mari kita lihat Sudan tuh punya ketergantungan besar terhadap Tiongkok, entah itu terhadap ekonominya maupun senjatanya. Senjata-senjata yang ada konflik di antara di Sudan itu dipasoki oleh negara-negara Cina. Artinya mereka tuh nggak punya kekuatan sebesar itu loh, yang nantinya akhirnya mau konflik atau bahkan kita bayangkan kemungkinan paling buruk yang mereka inginkan. Misalnya ada negara-negara yang nantinya mau buat ngebantu negara-negara yang konflik dengan Sudan ini, yang ada di Sudan ini buat akhirnya ngelawan Tiongkok. Itu tuh nggak semudah itu terjadi, karena Tiongkok kita sadari sebagai kekuatan yang besar di dunia dan memiliki hubungan-hubungan dengan negara lain. Akhirnya negara-negara lain tuh nggak semudah itu akhirnya untuk ngebantu Sudan buat ngelawan Tiongkok. Tapi mari kita masuk lagi ke dalam musim perdebatan ini. Kenapa pada akhirnya Tiongkok ini memang harus mengintervensi konflik yang terjadi di Sudan. Mereka tuh bilang kalau pada tahun 2017 itu sebenarnya udah terjadi konflik di Sudan ini. Tapi Cina tuh Tiongkok tuh nggak ikut campur, dan sampai saat ini itu baik-baik aja. Justru itu akhirnya menghadirkan sebuah kecemasan bagi Tiongkok itu sendiri. Pertama adalah mari kita lihat Tiongkok tuh akhirnya cemas kalau konflik ini tuh dibiarin sama mereka, tapi konflik ini tuh nggak selesai-selesai. Yang kedua adalah mari kita lihat ketika konflik ini terus terjadi, akhirnya tuh akan mengganggu perekonomian yang terjadi di antara Sudan itu, yang mana perusahaan Tiongkok tuh bekerja di sana, dan mereka tuh bilang kalau nantinya gimana kalau mereka tuh di PHK atau nggak punya pekerjaan di sana. Justru kan yang terjadi itu di dunia mereka. Gimana kalau misalnya terus terjadi konflik, perang, listrik itu akan mati. Justru perusahaan tuh nggak akan beroperasi secara optimal. Itulah akhirnya memiliki urgensi kalau Tiongkok tuh memang harus ikut campur dan intervensi buat memberhentikan konflik yang terjadi di Sudan. Mari kita lihat beban kenapa Tiongkok ini punya power yang besar. Mari kita lihat, karena dua hal. Yang pertama tadi, yang pertama itu adalah senjata, dan yang kedua adalah Tiongkok ini memberikan bantuan ekonomi yang besar terhadap negara-negara di Sudan. Artinya ketika Tiongkok nggak memberikan ancaman tersebut, Sudan tuh akan memberikan sebuah ketakutan psikologis buat mereka. Oh, gimana mereka memiliki senjata, oh bagaimana mereka menghidupi masyarakatnya.
Dan ada satu aktor yang sebenarnya mereka nggak lupain dan mereka nggak lindungi dalam perdebatan ini, yaitu aktornya adalah bagaimana dengan masyarakat sipil yang ada di Sudan. Mereka tuh nggak menyentuh hal tersebut gitu, keresahan dan ketakutan tersebut. Mereka tuh akhirnya jadi konflik dan akhirnya mereka tuh jadi korban dalam perang tersebut. Mereka harus misalnya nyawa, rumah yang akhirnya hilang. Nah, itu nggak pernah mereka bahas. Justru kami tuh akhirnya memberikan jaminan buat dalam perdebatan ini, yang mana intervensi dari Tiongkok ini nggak akan berpihak kepada salah satu pihak. Intervensi dari Tiongkok adalah untuk kedamaian, yaitu misalnya intervensi ancaman untuk segera diselesaikan, diplomasi dan ancaman sebagainya, itu adalah untuk memberikan kedamaian buat masyarakat dari Sudan itu sendiri untuk mereka berdamai. Inilah yang adalah aktor-aktor yang akan kami lindungi. Justru yang di dunia mereka ini akan jauh lebih bahaya ketika Tiongkok tuh biarin gitu aja. Sudan tuh nggak, akhirnya dalam konflik ini karena Tiongkok punya kekuatan power karena bekerja sama dalam ekonomi, senjata dan lain-lain ya, Tiongkok biarin gitu aja. Justru ini itu akan memberikan kemungkinan bagi negara-negara lain tuh untuk ikut campur. Kita tahu bahwa Sudan ini adalah salah satu negara di Afrika yang letaknya sangat strategis, yaitu di daerah pertengahan atau dekat laut dengan Laut Merah, yaitu menjadi jalur internasional. Ini tuh justru akhirnya peluang negara lain, misalnya kayak Rusia, entah itu Uni Emirat Arab atau siapapun itu, untuk bekerja sama dengan salah satu, atau Mesir yang misalnya bekerja sama dengan SAF nantinya memiliki kedekatan. Justru tuh itu akan akhir hal tersebut, kemungkinan tersebut, karena Tiongkok tuh diam gitu aja. Dan ini justru akan bahaya buat Tiongkok itu sendiri kan. Karena kenapa? Karena misalnya mereka yang Mesir atau Uni Emirat Arab yang bekerja dengan SAF atau RSF-nya, salah satu berhasil menumbangkan lawannya salah satu, maka mereka dianggap akan memiliki kedekatan yang jauh dan akan meninggalkan Tiongkok itu sendiri karena mereka memiliki balas budi dalam konflik yang terjadi di antara Sudan tersebut. Justru itu akan bahaya buat Tiongkok karena dalam perdebatan ini aktor kita berdiri sebagai Tiongkok, Dewan Juri yang terhormat. Mari kita memasuki kepada argumentasi yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat. Mereka cek suara saya kedengaran. Terdengar dengan jelas. Silahkan dilanjutkan. Oke, saya akan lanjutin kepada poin bidasan yang selanjutnya. Apabila suara saya tidak dengar, mohon dikonfirmasi ya. Oke, yang selanjutnya adalah urgensi utama mereka adalah memberikan kebebasan bagi Sudan sendiri untuk menyelesaikan konflik ya. Itu tuh nggak akan ngejamin kalau ini tuh akhirnya nggak akan bahaya buat Tiongkok, buat Sudan, buat negara-negara yang ada di Afrika atau buat dunia sekalipun. Itu akan memberikan dampak-dampak buruk. Dewan Juri yang terhormat, itu aktor-aktor yang tidak mereka libatkan. Aktor-aktor yang kami lindungi dan kami libatkan dalam perdebatan ini adalah bagaimana yang pertama itu adalah buat Tiongkok itu sendiri, buat perekonomiannya, buat kemajuan negara, ataupun buat masyarakat mereka yang kerja di sana, dan jaminan untuk akhirnya nggak direbut oleh negara lain. Itu yang aktor pertama yang kami libatkan. Yang kedua adalah bagaimana ini tuh akhirnya nggak pecah menjadi konflik yang ada di regional di negara-negara Afrika atau bahkan di dunia sekalipun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang kami lindungi yang mereka dalam kegiatan operasinya harus berhenti, misalnya karena kegiatan produksi, karena listriknya mati, perang dan sebagainya macamnya. Dan yang terakhir adalah aktor yang tidak pernah mereka libatkan dan yang tidak pernah mereka lindungi dalam perdebatan ini adalah bagaimana masyarakat sipil yang mereka kesampingkan karena menjadi korban, atau mereka yang pendidikannya harus berhenti, kehidupannya mereka harus berhenti karena bangunannya rusak, atau mereka tiba-tiba ada bom dan sebagainya, serangan-serangan yang membahayakan. Ini justru akhirnya akan menghadirkan peta yang sangat berbahaya dalam kehidupan Sudan dan juga hubungan Tiongkok dengan itu sendiri. Implikasi, mari kita lihat implikasi yang akan terus terjadi di dunia mereka. Pertama, perang tuh nggak akan selesai di dunia mereka. Perang tuh justru akan terus terjadi dan akan melibatkan berbagai macam sektor, negara dan lainnya yang akan terlibat dalam perang ini. Itu tuh bahaya, Dewan Juri yang terhormat, ketika Tiongkok tuh memiliki urgensi yang sebesar itu karena Tiongkok bekerja sama dengan Sudan tuh punya kekuatan, punya power, dan selain itu mereka bicara dari segi kemanusiaan, Tiongkok tuh jadi salah satu negara yang punya power besar dalam dunia dan bergabung dalam PBB. Artinya mereka tuh punya semangat untuk perdamaian dunia, untuk menyatukan, karena mereka tuh punya power hal tersebut. Itu yang mereka lupakan dalam perdebatan hari ini. Sehingga Tiongkok tuh punya urgensi yang sangat penting untuk menyatukan perdamaian konflik di negara Sudan. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bicara ketiga dari tim oposisi, waktu dipersilakan.
Oke, suaranya clear, Juri? Suaranya terdengar, namun terdapat semacam echo. Mungkin bisa dicoba ulangi sekali lagi. Oke, tes. Sudah jelas? Oke, sekarang jauh lebih baik. Silakan dimulai. Ya, untuk preferensi POI, silahkan raise hand aja, saya nggak baca chat, dan tolong jangan stop. Speech akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, lagi-lagi kami nggak paham kenapa pada akhirnya government datang pada debat kali ini dengan terlalu mengkhawatirkan apa yang bakal terjadi pada Tiongkok. Kami rasa ini nggak seburuk itu juga kan. Karena satu, saya akan jelasin kelas debat ini yang akan korelasi nanti sama sanggahan saya. Satu hal yang ingin saya tanyakan dulu pada government adalah intervensi kayak apa dan mengapa harus itu. Ya mereka jawab tadi shock therapy. Tapi mereka nggak jelasin juga kan sampai pada P3 kenapa ini penting atau kenapa ini akan ngasih signifikansi seurgen itu buat Sudan pada akhirnya, dan emang apa yang bakal didapat dan perubahan apa yang bakal terjadi dari ini. Ini juga nggak dijawab. Kalau dijawab di replay ini juga udah tulis. Atau kedua, mereka bilang ya kita intervensi aja, Tiongkok suruh Sudan aja untuk Tiongkok ambil aja investasinya dari Sudan karena kamu ada hak untuk narik invest balik. Ini nggak bisa dan nggak work kan, karena kamu udah ada persetujuan dan kontrak. Kenapa kamu padahal nggak bisa semena-mena buat ngambil invest kamu? Karena satu, selama ini pun invest yang kamu kasih tetap ngasih impact kan ke negara Tiongkok selama ini, atau kayak selama ini pun mereka udah ngasih benefit dan profit ke kamu. Artinya ini benefit pun masih masih exist di status quo. Tapi oke, mungkin mereka bilang itu nggak bisa karena kita udah berkonflik. Jadi ini akan tetap buruk kan pada akhirnya. Nah, kami rasa ini worse di sisi mereka karena pada akhirnya kalau kamu narik invest aja untuk nyelamatin negara kamu, ini bakal buruk karena kalau kamu narik invest ya berarti kamu akan dipandang oleh negara lain atau negara internasional untuk mikir-mikir lagi kerja sama-sama kamu. Karena kenapa? Negara lain bakal ngecap kamu seegois itu untuk memutusin kerjasama kan. Pada akhirnya impact-nya apa? Ada dua. Mungkin di case pertama negara lain yang bakal invest atau kerja ke kamu ya bakal milih lagi untuk kerjasama atau enggak. Misal mau kerja sama infrastruktur atau ekonomi atau transportasi, akhirnya orang mikir lagi kayak nggak usah deh buat invest ke sana karena mereka nggak bisa paham dengan kondisi kita kalau ngalamin krisis atau ketika mendesak nggak ada sama sekali persetujuan ataupun konsiderasi pada akhirnya. Atau mereka bakal takut nanti ketika suatu negara krisis yang mereka takut nanti akan investnya akan diambil habis-habisan sama Tiongkok. Atau di case kedua, bagi negara yang udah invest, kamu invest mungkin akan ada keinginan buat ngehentiin invest kamu pada akhirnya kan, sehingga pada akhirnya juga nggak kerja di sisi mereka. Mereka harus jawab ini juga pada akhirnya. Mungkin ini nggak secara langsung, tapi ini secara perlahan kan. Misal invest kamu dikurangin berapa persen, mereka minta produksi impor ekspor dikurangin ke negara mereka misalnya. Jadi ya ini nggak work. Mereka tetap punya beban buat buktiin kenapa tetap invest ditarik itu nggak akan ngerugiin negara kamu pada akhirnya. Atau ini case-nya kalau sudah emang hancur itu dan nggak bisa bangkit lagi. Tapi mereka nggak bahas gimana kalau Halo, apakah terputus? Oh ya, oke. Terima kasih konfirmasinya. Mungkin bisa dibantu ulang ya, pembahasan setelah membahas tentang dipandang buruk oleh komunitas internasional. Oke, halo, udah clear lagi? Oke, sekarang sudah kembali jelas. Oke, maaf di 2, 3, 4 bahas gimana kalau sudah berhasil keluar dari masalah krisisnya ini apa yang bakal terjadi kan. Kalau ini terjadi ini bakal buruk karena mereka bisa serang balik atau influence negara-negara lain juga untuk buat nggak mau kerjasama dengan Tiongkok kan. Kenapa mereka sebenci itu? Ya karena mereka kamu sebagai Tiongkok udah egois itu di mana saat kamu butuh bantuan keuangan misal dari Tiongkok di kondisi krisismu tapi kamu malah ditolak habis-habisan. Pada akhirnya kamu akan kehilangan nyawa warga kamu, pada akhirnya nggak akan bisa nyelamatin apa-apa dan sehancur itu.
Ya, even mereka bilang dan power itu, saya akan buktiin kenapa mereka punya power dan yang kuat untuk influence negara lain nggak mau kerja sama Tiongkok. Karena government sendiri kan yang bilang mereka jadi sasaran investasi atau negara yang pengen ke kamu itu banyak banget. Jadi bakal tetap ada negara yang mau kerja sama mereka. Toh di sumber daya mereka bakal tetap survive. Mereka juga akan ada upaya untuk memperbaiki konteks ekonominya. Artinya ini juga buruk buat mereka. Tapi kenapa masalah di Sudan bakal akan selesai aja pada akhirnya. Satu, Ara udah jelasin kalau sistem mereka punya power squad itu buat ngurusin masalah ini. Karena mereka adalah organisasi yang emang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah kayak gini kan. Atau kedua, mereka punya power untuk dengerin dan ngeintervensi suatu negara. Jadi bagi negara yang berkonflik atau aktor yang berkonflik akan lebih ngedengerin mereka dan karena mereka punya power sekuat itu. Negara bakal takut eksistensi mereka jelek juga kalau nggak mau kerjasama sama PBB buat nyelesain masalah. Misal kamu nggak dijamin keselamatannya sebagai warga internasional atau kalau kamu dapat ancaman kamu nggak dikonsider bagi pihak-pihak sebagai pihak yang berkonflik. Ataupun PBB justru lebih tahu kan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh negara berkonflik. Mereka punya track record masalah, mereka punya orang-orang atau perwakilan yang diutus ke tiap negara buat mantau apa yang benar-benar terjadi di sana. Jadi ya intervensi yang diberikan itu intervensi sesuai dengan kebutuhan konflik dan bakal menyelesaikan masalah tersebut. Terus komparasinya di sisi mereka apa? Kamu bakal intervensi atau serang sepihak aja. Karena Wulan juga udah jelasin kan intervensi ini sifatnya sepihak, nggak ada persetujuan dulu. Kalau kamu serang balik ya ini bakal buruk kan karena ini justru memperburuk masalah. Impactnya adalah kalau kamu dapat impact negatif dari ini, kamu akan diserang balik oleh RSF misalnya, atau opsi yang nggak ada negara yang bantu kamu, PBB yang nggak ngelamatin keputusan sepihak kamu. Atau kamu bakal jelasin kenapa dengan cabut invest ini bakal justru jadi bumerang negatif yang merugikan negara kamu sendiri. Karena Gov juga udah jelasin sebenarnya gede kita kerjasama sama mereka, pada artinya kamu ketika kamu mutusin hubungan kerjasama, ya kamu cari tempat investasi lain yang akan bisa backup invest kamu yang rugi. Karena kamu sebagai Tiongkok punya beban juga buat sustainability ekonomi negara kamu misalnya. Kamu udah lontorin banyak dana ke Sudan, terus kamu harus cari negara lain untuk bisa jadi alternative solution. Mereka juga nggak jelasin apa yang jadi alternatif lain dan seberapa capable mereka untuk bisa backup itu. Even ada negara lain yang bakal kerjasama dengan kamu, ini nggak work karena kamu harus kerjasama lagi dari awal, butuh berpuluh tahun buat kamu dapat benefit lagi, toh nggak ada jaminan juga kamu bakal dapat profit seoptimal kayak di Sudan misalnya. Jadi bisa aja kamu rugi karena belum sepower itu kerjasamanya. Dengan kamu nggak ngasih serangan ke mereka, kamu di sana. Dua case, kalau satu, kalau konflik mereka selesai, kamu nggak bakal hancur itu dan nggak serugi itu akibat konflik ini karena mereka bisa bangkit lagi buat kerjasama. Atau kedua, kalaupun mereka gagal, akhirnya nggak apa-apa karena at least kamu nggak memperburuk masalah. Tapi ya masalahnya kan kondisi sekarang bikin kamu khawatir untuk mereka bakal rugi. Ini bukan hak kamu satu sebagai negara yang lakuin kerjasama atau negara yang berpartnership dengan mereka. Kenapa? Karena ini kamu bakal dianggap sebagai perusak kedaulatan dan kebebasan negara yang nggak intervensi negara lain dalam urusan internal negara tersebut. Pada akhirnya kau akan dianggap negara melanggar prinsip kedaulatan, pada akhirnya akan merusak hak orang lain yang nggak bersalah kan. Atau di sisi lain pada akhirnya juga ada bilang kalau kamu akan dianggap juga di sisi lain sebagai penyelamat dari Sudan yang ngamatin mereka, sehingga pada akhirnya ada tendensi buat mereka nyari bantuan kamu, misal dia akan pindah ke negara kamu buat perlindungan misalnya, atau akan ngerugiin negara kamu pada akhirnya. Ini juga nggak direspon oleh mereka. Oke, kita juga akan coba di case kenapa pada akhirnya skenario terburuk yang mereka khawatirkan itu nggak akan bakal terjadi. Atau kami akan buktiin juga kenapa pada akhirnya kondisi akan lebih baik di sisi kami. Karena satu, permasalahan kedaulatan dan juga kebebasan negara nggak akan lebih buruk di sisi mereka, ataupun masalah konflik dan kekerasan yang bakal terjadi di masa depan juga nggak akan terjadi di sisi kami karena kamu sama-sama ngelindungin negara kamu dan ngelindungin Sudan pada akhirnya. Sehingga kami rasa clash udah terjadi di sisi opposition dan vote untuk Oke, terima kasih. Untuk menutup kasus tim oposisi, kita sambut untuk bicara pengulang dari tim oposisi. Waktu saya persilakan. Baik, apakah audible? Ya, audible. Bentar saya rename dulu.
Baik, untuk mungkin karena sinyal di sini ada nge-lag, jadi saya mungkin pengen halo, Iya, karena sinyal di silakan. sini baik, maaf sebelumnya Dewan Juri, karena mungkin sinyal di sini jelek, jadi saya mungkin tes. Ya. Aduh. Baik, speech akan saya mulai dengan 3, 2, 1. Ada pembeda. Mohon maaf untuk observer, mohon mematikan mikrofon. Baik, saya akan lanjutkan. Mohon maaf. Speech akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ada pembeda kami dari government dan kita. Sebentar, ini observernya masih membuka mikrofon. Di mana panggilan Steba. Untuk observer mohon mematikan Steba. mikrofon. Steba. Oke, terima kasih. Diharapkan untuk menjaga mikrofon dalam keadaan nonaktif demi menjaga stabilitas debat. Terima kasih. Oke, silakan diulangi dari awal ya, bicara pengulang dari tim oposisi. Jadi, speech akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ada pembeda kami dari government dan itu jelas banget. Satu, mereka egois dengan bilang kita punya privilege kok karena kita punya yang invest fasilitas dan lain sebagainya di Sudan. Tapi di satu sisi, government nggak tahu gimana di mekanisme. Kalau misalnya mereka nggak nemu supplier minyak yang lain, atau toh mereka juga nggak main di worst scenario jikalau ada hal-hal seperti ini. Satu, ketika ada PHK di perusahaan-perusahaan Tiongkok, either itu perusahaan Tiongkok yang ada di Sudan atau perusahaan Tiongkok yang emang demand-nya ada minyak mentah di Tiongkok itu sendiri, yang kita kena PHK kan Dewan Juri. Karena pada akhirnya minyak mereka nggak jalan atau Sudan nggak mau kerjasama lagi karena Tiongkok semudah itu ataupun si egois itu untuk menarik minyaknya. Ada hal-hal yang nggak pernah di-clarify oleh government. Lalu kami telah mengatakan bahwa ada beberapa layer, di mana yang pertama, masyarakat Anda itu akan terancam karena RSF yang notabene punya track record kekerasan, itu punya tendensi untuk bisa melakukan kerusakan keamanan dan ekonomi yang even worse di negara Anda kan sebagai Tiongkok tersebut. Mengapa demikian? Satu, akan ada tendensi Tiongkok tersebut memilih intervensi kepada SAF kan, bukan Dewan Juri, karena tendensinya mereka akan mendukung SAF tersebut. Ya SAF itu adalah milik pemerintah nantinya akan menormalkan kembali ekspor impor. Itu yang diharapkan oleh government. Maka kami rasa oposisi dari SAF yaitu RSF akan mengancam keamanan Anda. Pada akhirnya terjadi terorisme atau yang kedua terjadi rasisme di orang-orang Tiongkok yang bertempat tinggal di Timur Tengah. Itu sama sekali nggak pernah dibahas oleh government. Lalu yang kedua, dalam bidang ekonomi, Anda sudah investasi nih, intervensi nih, berbagai sumber daya ke Sudan untuk mengharapkan bahwa perang tersebut selesai. Kami rasa ini nggak perlu dilakukan kan, karena pada akhirnya yang pertama ekonomi Anda juga nggak akan tetap baik. Yang kedua Anda nggak akan ada penghargaan terhadap kedaulatan negara lain, dan itu membuat citra negara Tiongkok jelek kan di mata negara lain. Karena pada akhirnya negara lain akan berpikir bahwa kita pikir-pikir dulu deh untuk kerjasama sama Tiongkok, karena pada akhirnya mereka akan nge-cut off negara-negara ini hanya karena konflik internal yang pada sejatinya bisa diselesaikan oleh rumah tangga negara Sudan itu sendiri. Lalu kami mengatakan kepada Anda bahwa karakteristiknya peran Sudan ini udah terjadi kan secara long term project dari dahulu nih. Pada tahun 2017 aja saya jelaskan tadi bahwa masyarakatnya kolaps, tapi Tiongkok bakal tetap invest karena mereka mendapatkan beneficial thing berupa minyak mentah yang pada akhirnya oleh Tiongkok tersebut dengan fluktuasi yang rendah. Maka kami rasa apa yang harus
oleh government adalah yang pertama, bagaimana mereka mekanisme ketika mereka punya demand yang besar terhadap minyak mentah, tapi mereka nggak nemu supplier yang bagus, atau mereka yang kedua adalah mendapatkan ancaman dari RSF tersebut karena mereka mengintervensi salah satu pihak saja. Kami rasa sanksi ekonomi mereka nggak akan bersifat realistis, karena yang pertama Tiongkok juga nggak bisa menggunakan keamanan tersebut memang exist di sisi mereka at the end of the day. Nggak urgensi untuk Tiongkok mengintervensi urusan negara lain, terutama Sudan, karena kami telah menjelaskan, pada akhirnya juga akan ada PBB kan, dalam bidang SDGs misalnya, dalam partnership dan juga security, yang pada akhirnya juga menyelesaikan negara itu sendiri kan, yaitu Sudan tersebut. Kami rasa ada hal-hal yang sepatutnya dipikirkan oleh Tiongkok sebelum mengintervensi negara ini. Yang pertama adalah bagaimana intervensi ini nantinya disalahartikan oleh masyarakat Sudan. Misalnya nih, Anda sudah mengintervensi kepada masyarakat Sudan. Masyarakat Sudan menganggap bahwa Anda adalah guardian of Sudan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya masyarakat Sudan ini menjadi iman gelapkan di Tiongkok. Mereka merasa bahwa Tiongkok tersebut sudah mencabut investasinya nih dari pihak government. Pada akhirnya kita aja nih ke Tiongkok yang pada akhirnya mereka menjadi negara gelap ataupun refugee yang sama sekali nggak diharapkan oleh Tiongkok kan. Pada akhirnya kriminalitas dari Tiongkok tinggi, ataupun mereka sama sekali nggak bisa progresif dalam bidang sumber daya manusia karena mereka full of refugee yang sama sekali nggak bisa terdata di kependudukan negara Tiongkok tersebut. Ini sama sekali nggak dibahas oleh government. Lalu selanjutnya adalah mengapa pada akhirnya intervensi ini leading Tiongkok untuk tidak menghargai kedaulatan orang mereka nggak jelasin, ataupun misalnya pada akhirnya ini jelek karena Tiongkok tersebut mendapatkan citra yang jelek dari negara-negara lain, dan US pun nantinya akan menutupi atau dominan terhadap Tiongkok. Itu membuat kami menang dalam case perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk menutup perdebatan, kita sambut pembicara pengulang dari tim pemerintah. Waktu saya persilahkan. Oke, cek suara saya bagus. Ya, terdengar dengan baik. Oke, replay speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri, mosi ini menekankan sebagai Tiongkok karena mosi ini adalah aktor, kemudian perlukah melakukan intervensi terhadap Sudan yang tengah mengalami perang saudara yang berpanjang. Lihat latar belakangnya dulu deh. Kalau kita tuh naruh banyak investasi ke Sudan, bahkan ekonomi kita atau ekonomi Sudan berjalan karena banyak sekali hal-hal bantuan yang kita berikan. Misalnya infrastruktur, kemudian perusahaan-perusahaan kita taruh di sana supaya bisa ada perputaran ekonomi dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya dalam kasus ini, Sudan punya ketergantungan yang cukup besar pada Tiongkok, kan? Kemudian ada 2 BOP yang harusnya sama-sama dijawab oleh kedua tim. Satu, mana yang ngasih keuntungan ke Tiongkok di kondisi perang saudara di Sudan itu sendiri. Mari gambarkan argumen kedua tim dalam BOP ini. Buat kontra, nggak usah lah ngasih intervensi, karena bagi mereka itu nggak semerugikan itu buat Tiongkok kok, dan justru malah bisa merusak kedaulatan Sudan itu sendiri. Pertama, soal merugikan Tiongkok. Kami bingung di mana bagian merugikannya. Jika kita bahas soal kerugiannya, justru ketika tidak ada usaha dalam menghentikan perang ini, Tiongkok malah justru lebih rugi, kan? Ini perang berkepanjangan, ini sudah terjadi. Kontra juga mengaminkan ini udah lama terjadi. Tapi buat kontra, justru mereka merasa konfliknya malah normal. Terus merasa ya udah biarin aja, nanti juga damai lagi tanpa ada usaha untuk coba menghentikan konflik ini. Padahal selama ini berjalan kan nggak berhenti tuh perangnya, masih sampai sekarang. Malah cenderung bisa pecah jadi lebih besar dan bisa berimbas pada perang yang lebih banyak memakan korban, karena kita tahu track record Afrika seburuk itu, sangat mudah terjadi kudeta dan pergantian kepemimpinan yang tidak jelas arah ke depannya bagaimana. Iya kalau berhenti, kalau terus dan makin parah, ya hancur semua investasi yang kita taruh di sana. Itu yang tidak pernah bisa diselesaikan di sisi kontra. Di sini kerugian jelas ada di kontra, karena jika perang terus berlanjut akan merusak fasilitas, investasi dan sebagainya, bukan? Belum lagi warlock Tiongkok yang sudah di Sudan, yang tinggal di Sudan, bukankah akan terdampak terus-menerus kalau perangnya nggak berhenti? Kalau kekhawatirannya cabut perusahaan terus mereka jadi pengangguran atau kerja di mana? Bukankah justru kontra yang bilang investasinya Cina banyak, nggak cuma di Sudan dan banyak tempatnya? Ya ini berarti mereka nggak akan nganggur, tapi justru merasa diselamatkan karena keluar dari negara konflik, nggak perlu lagi takut karena harus khawatir soal perangnya dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak cabut investasinya dan hancur, ini malah rugi besar kan buat Tiongkok ke depannya. Makanya
mau intervensi untuk cegah itu semua. Soal kedaulatan, mereka nggak nangkep intervensi kita. Kita nggak mau ngambil Sudannya kok, atau ngedukung salah satu pihak untuk menang di dalam konflik ini sehingga dapat berkuasa di Sudan. Itu baru namanya ngambil kedaulatan. Kita mau intervensi presidennya untuk udahlah stop, coba gabungin dua hal itu. Karena tindakanmu mengancam investasiku. Di penjelasan kita juga udah jelasin. RSF tuh hadirnya justru untuk kebaikan loh, makanya mereka nggak mau untuk disatukan dengan hal lain karena mereka merasa bisa jadi controlling dari terhindarnya Sudan dari kudeta militer itu sendiri, bukan? Makanya justru tindakan kita mau mengingetin presidennya, intervensi presidennya, kalau buat apa ngelakuin penyatuan yang justru akan merusak ataupun menghancurkan negaramu sendiri dan investasiku di dalamnya. Ini intervensinya, bukan nyomot kedaulatan atau dukung salah satu untuk menang. Mereka bahkan nggak paham hakikat kedaulatan dan sebagainya itu sendiri. Jadi BOP ini eksklusif di kami. Jika mereka bilang ini bahaya, intervensi ini akan mendorong RSF untuk menyerang Tiongkok misalnya, ini malah aneh. Bukannya Tiongkok yang ngasih dia senjata dan bisa bikin mereka bisa berkembang sampai sejauh ini. Mereka juga akan sadar diri, mereka negara miskin, mau nyerang negara sebesar Tiongkok dengan afiliasi yang sebegitunya. Yakin ada negara lain yang mau bantuin Sudan untuk menyerang Tiongkok? Enggak lah, nyari mati namanya. Karena sebesar itu Tiongkok di status quo, dan kita sudah jelaskan bagaimana pada akhirnya mereka eksis sekali di ranah perang dagang sampai saat ini. Dua, BOP yang harusnya mereka selesaikan adalah bagaimana menyelesaikan masalah Sudan ke depannya jika tanpa intervensi ini dan Sudan akan tetap baik-baik saja. Itu tidak bisa dijawab. Di mereka hanya berupaya menunggu dan biarin Sudan selesaiin internalnya dengan bayang-bayang kudeta dan perang yang lebih besar. Mereka bilang kalau ada PBB bisa kok untuk menyelesaikan ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini justru perang saudara di dalamnya. PBB nggak bisa intervensi, kecuali ada antar negara di dalamnya. Bedakan dengan intervensi yang kita lakukan karena kita khawatir dengan apa yang kita berikan ke mereka. Itulah bedanya. Makanya PBB di sisi mereka juga nggak bakal bisa eksklusif ngasih tindakan, karena justru bukan ranahnya PBB. Ini ranah perang saudara mereka, internal mereka. Bukan masalah PBB. PBB hanya bertindak ketika ada dua negara yang berkonflik dan berseteru. Di kita bantuin, kita kasih pemahaman ke presiden supaya nggak lagi ngambil tindakan ini, supaya perangnya berhenti, karena kita juga kasih sedikit ancaman kalau kalian tidak mau menghentikan upaya ini, maka kita akan cabut banyak hal dan pada akhirnya merugikan bagi Sudan itu sendiri. Bangga sebagai pro. Terima kasih. Oke, terima kasih dan selamat kepada kedua tim karena berhasil bertanding sejauh ini. Berhubung perebutan juara ketiga merupakan tentu saja babak hening, maka tidak ada oral adjudikasi, tidak ada pengumuman di dalam ruangan. Kedua tim dapat langsung meninggalkan